Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi demokrasi dengan sub materi kedaulatan rakyat. Dalam pembahasan ini kami akan bahas yang pertama yaitu konsep kedaulatan rakyat, yang kedua realita kedaulatan rakyat, ketiga masalah-masalah kedaulatan rakyat, dan yang keempat, solusi terhadap masalah-masalah kedaulatan rakyat. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu konsep kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara ada di tangan rakyat. Dalam buku Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, karya Dahlan Taip, teori kedaulatan rakyat berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Teori kedaulatan rakyat, pada teori ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka dari itu, legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap keadaan rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Oke, kita lanjut ke verse berikutnya atau verse kedua yaitu realita kedaulatan rakyat. Secara realita kedaulatan rakyat yaitu bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Oke, kita ke verse berikutnya atau verse ketiga, yaitu masalah-masalah kedaulatan rakyat. Persoalan kedaulatan rakyat adalah suatu yang prinsipil dalam sejarah kehidupan politik manusia. Masalah kedaulatan rakyat menjadi inti dari banyak pertikaian politik di berbagai belahan dunia. Terjadi revolusi besar, sebut saja misalnya revolusi Amerika atau revolusi Prancis yang mengakhiri kekuasaan para raja, dan tiran itu didorong dan ditandai oleh semangat egalite di Prancis. Misalnya menjadi fondasi bagi kesamaan hak seluruh warga negara sebagai individu berdaulat yang berkonsekuensi pada pemerintah atas dasar persamaan itu. Begitu pula ide tentang checks and balance di Amerika Serikat guna menciptakan pemerintahan yang terkontrol, tak lain adalah untuk melindungi kedaulatan rakyat. Belakangan berbagai pergerakan menggusur kekuatan lama dan upaya penciptaan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua banyak terinspirasi oleh upaya mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat. Gelombang demokratisasi dunia yang makin memperlihatkan dominasi demokrasi menunjukkan dengan jelas keinginan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam memutus rantai kekuasaan sentralistis otoritarian. Oke, baik, kita masuk pada verse keempat atau bagian keempat yaitu solusi kedaulatan rakyat. Jika dilihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka konsep kedaulatan rakyat yaitu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Maka solusi untuk kedaulatan rakyat yaitu salah satunya perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan menerapkan demokrasi yang transparan. Oke, baik teman-teman, itu hasil presentasi kami dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi ini. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.